Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Atmanegara dengan NPM 2256071033. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas UTS Kebijakan Luar Negeri dengan judul Peran Hamas dalam Konflik Gaza Strip dan Israel. Konflik antara Hamas dan Israel di Gaza Strip merupakan konflik yang kompleks dan telah berlangsung cukup lama. Konflik semakin memanas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang dikenal sebagai Taufan Al-Aqsa. Recent paramilitary operation was targeting an occupying power, Israel. Occupation is considered illegitimate under international law. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami peran Hamas dalam konflik Gaza-Israel. Latar belakang konflik Gaza-Israel berawal dari sejarah sejak masa mandat Inggris di Palestina. Ketika terjadi migrasi besar-besaran Yahudi ke wilayah Palestina, dalam konflik ini, Hamas berperan sebagai kelompok yang menguasai Gaza, sekaligus menjadi simbol perlawanan Palestina terhadap Israel. Di sisi lain, Israel melakukan operasi militer yang sering menimbulkan korban sipil dan kerusakan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Gaza dan Israel merupakan konflik yang kompleks. Selanjutnya, analisis kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan strategi negara untuk melindungi kepentingan nasional seperti keamanan, kedaulatan, dan ekonomi. Proses kebijakan luar negeri terdiri dari 3 tahap, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Namun dalam praktiknya, konflik Gaza-Israel sering terhambat oleh dinamika politik internasional, seperti veto Dewan Keamanan PBB dan lemahnya penegak hukum internasional. Ketika para delegasi meninggalkan ruang sidang, Please order in the hall. Dalam analisis teoritis terdapat 3 teori utama. Yang pertama, teori realisme yang menekankan kekuasaan dan keamanan nasional, di mana Israel menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan wilayah dan keamanannya. Kedua, teori liberalisme yang menekankan diplomasi dan peran organisasi internasional dalam penyelesaian konflik, namun efektivitasnya masih terbatas karena kepentingan politik negara besar. Ya, teori konstruktivisme yang melihat konflik dari identitas dan persepsi, di mana Israel dan Hamas memiliki pandangan berbeda mengenai wilayah dan legitimasi kekuasaan. Selanjutnya, identifikasi dan evaluasi kebijakan. Israel menggunakan kebijakan militer dan pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran hukum humaniter internasional, banyak korban sipil dan tenaga medis, serta terhambatnya bantuan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam menciptakan perdamaian dan justru memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. كان في مكان آمن بيلعب فيه مع الأطفال وبرية طفل يعني بيلعب فيه فضربوا صواريخ مش عارف ايش العامل يعني واحد. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, reformasi PBB dan mempercepat penegakan hukum internasional. Yang kedua, meningkatkan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi. Yang ketiga, membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Yang keempat, meningkatkan edukasi dan kesadaran global. Dan yang kelima, memperkuat kerjasama internasional dalam penyelidikan pelanggaran hukum internasional. Dengan langkah ini diharapkan konflik dapat dikurangi dan keadilan dapat ditegakkan. Kesimpulannya, konflik Gaza dan Israel merupakan konflik yang kompleks. Peran Hamas sebagai aktor perlawanan dan kebijakan Israel sebagai kekuatan militer menunjukkan bahwa konflik ini membutuhkan solusi diplomasi dan penegakan hukum internasional yang kuat. Diperlukan kerjasama global untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.